Hello guys, setelah Xiaoyan mengalahkan Yao Sheng, semua orang dilanda keterkejutan. Kemudian tepuk tangan dipenuhi pujian dari platform penonton begitu meriah. Pandangan Xiaoyan tertuju pada Sun Er yang sedang bertepuk tangan tersenyum manis pada dirinya. Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan sayap awan ungunya, terbang ke platform tinggi di mana Sun Er dan yang lainnya berkumpul. Xiaoyan, kamu benar-benar hebat. Sekarang aku ingin melihat bagaimana orang itu akan memprovokasimu. Wu Hao tersenyum berkata dengan ekspresi wajah kagum. Sungguh tidak terduga bahwa kau memiliki teknik dao terbang yang langka. Hu Jia berbicara dengan iri sambil melirik punggung Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengarahkan pandangannya ke arah Sun Er. Xiaoyan, selamat. Dengan mengalahkan Yao Sheng, pada dasarnya kamu sudah bisa masuk 10 besar, kata Lin Suya. Aku hanya beruntung, jika aku tidak secara kebetulan menghapus dunia air hitam, sepertinya tidak akan mudah untuk menang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil menjawab tersenyum. Kamu memiliki teknik dao terbang, jadi dunia air hitam tidak terlalu berdampak padamu. Namun sekarang setelah kamu mengalahkan Yao Sheng, kamu telah mengurangi kekuatan kelompok Liu Qing. Sepertinya tidak akan ada lagi orang yang akan merendahkanmu di masa depan. Tatapan Lin Suya diarahkan ke tempat kelompok Liu Qing berada saat dia berbicara dengan senyum sinis. Aku hanya ingin masuk 10 besar saja. Tidak terlalu penting bagiku apakah itu yang pertama atau ke-10 dalam 10 peringkat kuat, ucap Xiaoyan sembari tersenyum. Tujuan Xiaoyan hanyalah untuk mendapatkan tempat 10 peringkat kuat agar dapat memasuki tingkat bawah menara api penyempurnaan Qi. Tentu saja tujuan utama Xiaoyan adalah mendapatkan api surgawi hati yang jatuh. Kemudian Lin Suya kembali membujuk Xiaoyan untuk bergabung mendapatkan susu inti pendingin tubuh milik gorila iblis langit salju setelah kompetisi berakhir. Xiaoyan mengetahui bahwa Lin Suya tidak mudah menyerah walaupun peluangnya kecil. Namun Xiaoyan berdalih dan berkata untuk mencari waktu yang tepat. Terlebih lagi kekuatan gorila iblis langit salju sangat kuat. Terutama susu inti pendingin tubuh telah diambil oleh Xiaoyan sendiri. Setelah Xiaoyan menerima berbagai pujian dari semua orang, pertandingan selanjutnya adalah Lin Yan. Dalam pertandingan ini, Lin Yan hanya menghadapi seseorang yang menduduki peringkat ke-19 di peringkat kuat. Dengan demikian, Lin Yan tidak menghabiskan banyak kekuatan dan waktu untuk membuat lawannya mengakui kekalahannya setelah beberapa gerakan. Pertandingan berikutnya adalah Liu Qing. Kali ini lawannya adalah seorang yang berada di posisi ke-11 peringkat kuat. Kekuatannya telah mencapai Doling bintang 8. Sebelum pertarungan dimulai, aura Liu Qing sudah sangat mendominasi hingga membuat lawannya tertindas. Selama pertarungan berlangsung, Liu Qing hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menyerang dan menangkis setiap serangannya. Meskipun lawannya telah menggunakan seluruh kekuatan dan tekniknya untuk menyerang Liu Qing, tapi itu sia-sia saja. Pada akhirnya, Liu Qing melesat dengan kecepatan kilat. Tangannya yang seperti cakar berhenti di tenggorokan lawannya, yang membuatnya mengakui kekalahan. Sementara itu, Xiaoyan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dalam kompetisi yang telah mencapai babak kedua, tetapi Liu Qing masih belum menggunakan tombak pembelah gunungnya. Sun Er berkata, Liu Qing tampaknya memiliki setengah langkah menuju kelas doang. Meskipun dia masih tidak bisa dibandingkan dengan doang yang sebenarnya, dia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Doling biasa. Selain itu, mungkin juga Lin Suya memiliki kekuatan yang sama. Xiaoyan mengangguk sedikit dan menghela nafas berkata, mereka memang dua orang yang sangat kuat. Di akademi dalam ini, sepertinya tidak ada orang lain selain Ziyan yang bisa menekan mereka. Kemudian Xiaoyan menatap Sun Er dengan senyuman licik saat dia berkata, bisakah Sun Er melakukannya? Tentu saja Sun Er kebingungan apa maksud perkataan Xiaoyan. Tangan Xiaoyan perlahan mengusap wajah Sun Er yang sedikit malu dan berkata,
Gadis kecil, aku tahu bahwa bakat latihanmu sangat hebat. Sudah lama sekali meskipun aku jarang melihatmu bertarung, tapi aku dapat merasakan bahwa kemungkinan kekuatanmu saat ini jauh lebih kuat dariku. Kamu tampaknya telah banyak menarik perhatian di Akademi Jianan, terutama setelah aku tiba. Aku tidak berharap kamu menahan diri karena aku. Sebaliknya, aku suka caramu yang mempesona. Dengan begitu, aku memiliki motivasi untuk mengejar kamu. Mendengar perkataan Xiaoyan, Sun Er tersenyum manis dipenuhi kebanggaan. Setelah berpikir sejenak, Sun Er berkata, "Setelah kompetisi ini selesai, aku akan membiarkan kakak Xiaoyan melihat Sun Er yang paling mempesona." Wanita muda itu memberikan senyuman manis dan lembut saat dia memandang wajah gembira Xiaoyan. Segera dia menambahkan perkataan, "Dan juga sebelum kita berpisah." Tidak lama setelah Liu Qing keluar arena, sekarang giliran Lin Suya untuk tampil lagi yang membuat banyak orang heboh karena kekuatan dan popularitasnya. Lawan Lin Suya adalah ahli puncak yang menduduki posisi ke-13 di peringkat kuat. Namun bertemu dengan Lin Suya dalam pertandingan ini, ekspresinya menjadi sangat suram. Benar saja, setelah pertarungan dimulai dan dia menggunakan seluruh kemampuannya, serangannya pada akhirnya dibatasi oleh tangan Lin Suya. Selain itu, dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Lin Suya dari awal hingga akhir. Di saat pertarungan berlangsung, Lin Yan menjelaskan berbagai hal mengenai jurus-jurus yang dimiliki oleh Lin Suya dan Liu Qing. Pada akhirnya, Lin Suya dengan mudah mengalahkan lawannya sampai terhempas keluar arena. Dengan demikian, babak kedua telah berakhir. Malam harinya, Xiaoyan di dalam kamarnya melakukan pelatihan, mempersiapkan dirinya untuk pertandingan hari esok. Akan tetapi selang 1 jam pelatihan, tiba-tiba dari luar terdengar suara lembut. Sun Er berkata, "Kakak Xiaoyan, apakah kamu sudah tidur?" "Belum." Xiaoyan perlahan membuka matanya dan membuka pintu menyambut kedatangan Sun Er dan berkata sembari menatap tajam Sun Er, "Apakah ada sesuatu?" Wajah Sun Er memerah ketika tatapan Xiaoyan yang berapi-api menatapnya. Penampilan Sun Er sangat mempesona dan menggoda saat ini, membangkitkan gairah yang membara di hati dan mata Xiaoyan. Seorang pria dan wanita di sebuah kamar sendirian di tengah malam. Hal ini membuat pikiran kita traveling, guys. Saat mata Xiaoyan semakin bergairah, wajah Sun Er menjadi semakin memerah. Untuk mengalihkan perhatian Xiaoyan, Sun Er tiba-tiba mengeluarkan gulungan berwarna hitam dan memberikannya ke tangan Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tidak memperdulikannya dan segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, Sun Er berbalik dengan cepat menjaga jarak. Namun Xiaoyan dengan cepat menarik Sun Er ke pelukannya. Di bawah pelukan hangat dan erat Xiaoyan, Sun Er berkata dengan nada kecil, "Jangan kakak Xiaoyan, aku belum siap." Xiaoyan menunduk dan menatap Sun Er yang malu-malu dan berkata, "Gadis kecil, kamu datang ke kamarku di tengah malam begini. Katakan dengan jujur, apa tujuanmu?" Sun Er berkata, "Kakak Xiaoyan, kamu harus menjaga hal ini dengan baik." Wajah Sun Er jelas tahu apa yang ingin dilakukan Xiaoyan. Saat ini wajah Sun Er menjadi semakin memerah, jantungnya berdetak kencang. Pada akhirnya keduanya berciuman dengan sangat mesra, dan ini juga ciuman pertama Sun Er. Sementara Xiaoyan telah berpengalaman dalam bidang ini. Setelah keduanya berciuman, mereka masih berpelukan. Pada saat yang sama, si Johnny milik Xiaoyan berdiri, yang membuat Sun Er terkejut dan segera melepaskan pelukannya dan berkata, "Kakak Xiaoyan, jangan nakal dong." Kemudian Xiaoyan mengeluarkan gulungan hitam yang diberikan Sun Er dan menanyakan tentang gulungan tersebut. Sun Er berkata bahwa itu adalah sebuah gulungan teknik Dao. Jika ingin membukanya harus berada di kelas doang. Mendengar perkataan Sun Er, Xiaoyan sangat terkejut bahkan hampir menjatuhkan gulungan tersebut dan berkata-kata bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Sebelum Xiaoyan menyelesaikan perkataannya, Sun Er dengan cemberut berkata,
Sejak kita masih kecil, kakak Xiaoyan tidak pernah menerima apapun dari Sun Er. Setelah Xiaoyan menerima gulungan teknik Dao Segel kelas di tingkat tinggi, Sun Er sekali lagi memperingatkan Xiaoyan untuk menjaga dan tidak memberitahu siapapun mengenai Giok Kaisar Tausi. Kemudian Sun Er kembali ke kamarnya. Sementara itu Xiaoyan yang masih penasaran bertanya pada gurunya Yao. Namun Yao juga menjelaskan demikian bahwa gulungan yang diberikan Sun Er hanya bisa dibuka setelah mencapai level doang. Di sisi lain, Lin Ying berkata pada Sun Er, kenapa memberikan gulungan tersebut yang susah payah dicari oleh kepala klan, ayah Sun Er. Sun Er menjelaskan bahwa itu lebih cocok untuk Xiaoyan dan menyuruh Lin Ying untuk merahasiakan hal ini.